نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Allahu Akbar. Alhamdulillah jemaah salat maghrib kita lanjut ngaji Qasidah Al-Burdah yang membahas tentang keutamaan dan sejarah atau sekelumit sejarah tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka majelis kita dengan kirim Al-Fatihah terlebih dahulu untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa ulati wa dhurriyyati jami'a ya ikhwan bi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Ya Syekhana alhamdulillah Syekh Muhammad wa Syekh Baitul Muslim wa qurban di baitul Syekh Syekh Muhammad Al-Busiri. Allahumma anfa'na bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم. Amu wasammu. Amu mereka orang-orang kafir buta, wasammu dan mereka tuli. Fa'i'lanul basyairi maka pemberitahuan tentang kabar gembira munculnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kabar gembira bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam, itu lam tusma' tidak didengar. Wabariqatul ingzari dan gemerlapnya pemberitahuan peringatan lam tusyami juga tidak diperhatikan. Jadi sebelumnya menjelaskan tentang bahwa ketika Nabi lahir itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan itu sebuah isyarat bahwa agama-agama selain Islam itu semua akan runtuh secara hujjah ya, secara hujjah. Kayak api abadi di Persia itu bertahun-tahun tidak pernah padam sehingga mereka kagum kemudian nyembah api. Tapi ketika Nabi lahir, maka ada sedikit isyarat bahwa api yang selama ini nggak pernah padam terus jadi padam. Berarti kan maksudnya yang selama ini mereka anggap sebagai Tuhan, sebagai yang paling kuasa, ternyata kok nggak kuasa juga. Kok ada matinya begitu loh. Nah, begitu juga berhala-berhala di beberapa negeri waktu itu, tidak hanya di Mekah, bahkan di negeri-negeri selain Mekah, itu pada hancur. Berhala-berhala itu benar tersungkur, bahkan hancurnya tuh jatuhnya tuh ke depan, ke mukanya, sehingga itu menjadi bahan pikiran bahwa selama ini yang kalian sembah, yang kalian anggap sebagai Tuhan yang bisa menyelesaikan hajat-hajat kalian, dia jatuh saja nggak bisa nahan diri, nah, wajahnya hancur ataupun bagian-bagian anggota tubuhnya hancur, dia nggak bisa menahan diri. Nah, itu kan sebuah logika yang bodoh. Sehingga maksudnya hujjah di dalam agama Islam itu nggak terkalahkan. Nah, maka di situ sudah ada isyarat-isyarat bahwa agama selain agama Islam semua akan sirna, akan hancur, akan kalah. Dan yang diterima oleh Allah Tuhan semesta alam, ya, pencipta langit dan bumi ini ya agama Islam. Hanya dengan menyembah Allah, pasrah kepada Allah 100%, dan nanti balasannya akan hidup selama-lamanya di surga dengan penuh kenikmatan. Nah, itu nggak didengarkan. Jadi dulu pernah ada yang tanya, kalau memang agama Islam itu agama yang paling benar, ya gitu,
Kalau emang agama Islam agama paling benar, kenapa kok nggak kebanyakan orang di dunia ini milih agama Islam? Coba gitu kan. Ada yang pernah tanya tuh ke apa namanya seorang pemikir agama Islam. Kalau memang agama Islam itu apa namanya secara hujah mungkin ya, atau pokoknya memang paling benar yang tidak pernah terkalahkan, kenapa kok kebanyakan orang Islam kenapa kok tidak menjadi pilihan paling banyak di seluruh dunia? Nah, oh iya juga ya, kalau orang mungkin mikirnya singkat, dia mungkin mikirnya oh iya juga, benar juga. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, kita merenung lagi, sebenarnya banyak hal-hal di dunia ini yang sebenarnya itu menjadi hal terbaik, tetapi tidak menjadi pilihan manusia. Mungkin kalau mudahnya, kalau merek mobil ya, merek mobil. Nah, merek mobil itu yang terbaik apa? Oh macam-macam, ada yang Ferrari, ada yang Rolls Royce, ada yang segala macam. Itu kesepakatan, itu yang terbaik. Tapi kok tidak menjadi pilihan kebanyakan orang? Malah yang banyak ya Toyota, ya Daihatsu yang begitu yang tersebar di sekitar kita itu. Mananya walaupun terbaik belum tentu menjadi pilihan. Karena juga kebanyakan manusia mereka milih bukan sebagai bukan berdasarkan akal sehat mereka, tetapi karena nyamannya. Oh nyamannya di sini, akhirnya di sini. Nyamannya di situ, akhirnya di situ. Sebagaimana jadi agama Islam itu secara hujah itu tidak mungkin terkalahkan. Adapun kalau selain hujah, mungkin kayak ekonomi atau mungkin pendidikan atau keamanan, itu kadang-kadang ada masa kalahnya orang Islam. Istilahnya kalau sekarang aja loh, orang Islam kan banyak kalahnya sekarang nih. Tapi kan dalam hal dohir keduniaan atau materi. Tetapi dalam segi hujah tidak mungkin bisa dikalahkan umat Islam, agama Islam. Islam segi hujah ketuhanan, jadi tidak mungkin ada. Nah, yang namanya Tuhan, kalau kita berbandingkan, gitu, konsep ketuhanan agama Islam dengan agama yang lain yang dianggap agama, maka itu akan kacau. Ada yang Tuhannya 3 misalkan. Nah, kenapa nggak 4 sekalian? Kenapa nggak 10? Nah, kenapa cuma 3? Kan lebih banyak, kan lebih kuat kan begitu. Maka itu nanti akan kacau, mereka akan mendapati pertanyaan demikian, akan kacau. Tapi kalau agama Islam, kenapa Tuhan cuma 1? Justru 1 itu menunjukkan dia kuasa atas segala-galanya. Kalau lebih dari 1, misalkan Tuhan itu 2, maka dia ada sisi lemahnya, Contoh misalkan Tuhan A pengen supaya suasana itu siang, Tuhan B pengen suasana malam, itu siapa yang menang? Kan tentu ada yang kalah. Nah, kalau memang kalah, ya berarti kalau memang yang satu kalah, ya berarti dia bukan Tuhan. Padahal nih kita katakan dua-duanya Tuhan. Kalau yang satu ini sudah punya kelemahan, sedangkan dia sudah kita katakan sebagai Tuhan, tentu yang satu juga punya kelemahan, kan demikian. Maka itu kacau. Nah, justru dengan 1 dia mengatur seluruhnya tanpa terkecuali, itu menunjukkan kekuatan yang sempurna yang tidak ada bandingan. Dan berbagai konsep-konsep yang lain. Nah, itu kalau mudahnya kalau kita mau meragukan, kita mau ngetes satu perkara itu, kalau dia diklaim sebagai Tuhan, maka itu yang mudah, yang ringkas itu kita timbang dengan surah Al-Ikhlas. Konsep ketuhanan dalam Islam yang ringkas tuh adalah surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang namanya Tuhan itu mesti cuma 1. Kalau dia lebih dari 1, tentu dia ada sisi kelemahannya. Begitu. Nah, kalau dia 2, 3, 4, 5, pasti jangankan banyak, 2 saja, maka tentu nanti pasti ada sisi kelemahannya. Kalau dia sudah punya kelemahan, sudah lagi tidak pantas dianggap sebagai itu Tuhan. Nah, yang Tuhan itu dia nggak ada lemahnya. Nah, itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, Allahus Somad. Tuhan itu adalah sifatnya as-somad. Somad itu maksudnya dia tidak butuh kepada apapun, sedangkan semuanya butuh kepada dia. Itu namanya as-somad. Kalau misalkan Tuhan itu dia masih butuh dengan udara misalnya. Terus kalau nggak ada udara Tuhan mati, itu bukan Tuhan namanya itu. Kalau dia masih butuh sama udara, berarti udara masih masih mendukung kekuatan dia. Tuhan misalkan dia butuh dengan tempat, kalau nggak ada tempat maka dia akan
dia akan hancur atau sirna. Itu namanya bukan Tuhan. As-Samad itu begitu. Semuanya butuh kepada dia dan dia tidak butuh kepada satupun dari selainnya. Itu namanya As-Samad. Maka kita misalkan patung-patung dianggap sebagai Tuhan. Lalu dia loh untuk membentuk dirinya, ada yang bentuknya sebagai naga, ada yang bentuknya sebagai begini begitu. Loh untuk membentuk itu aja dia butuh pahatan orang lain, manusia. Kalau nggak dibentuk, kalau nggak dipahat maka dia nggak terbentuk, kan begitu. Maka itu menjadi hujah yang menjadi konsep ketuhanan yang kacau, yang kacau. Begini yang lain. Nah, itu As-Samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak melahirkan sesuatu dari dirinya dan juga tidak terlahir dari sesuatu. Kalau Tuhan itu terlahir, maka sebelum dia lahir itu siapa Tuhannya? Kan begitu. Nah, kalau Tuhan itu misalkan terlahir, Tuhan itu sebelum dia lahir, Tuhan itu siapa? Siapa Tuhannya? Kan begitu. Nah, jadi kan itu konsep ketuhanan yang ringkas. Kemudian yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Tuhan. Maksudnya sebanding itu bisa dibandingkan. Contoh kayak kekuatan mobil itu secepat apa sih? Oh, secepat 700 tenaga kuda misalkan gitu. Oh, berarti tenaga kuda kecepatan mobil dengan 700 tenaga kuda, nah itu berarti sebanding. Berarti ya sama, berarti ada bandingannya. Kalau misalkan berapa kali lipat pun itu, kalau misalkan masih bisa disamakan, maka itu namanya bukan Tuhan. Tuhan itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan dia. Misalkan kekuatan Tuhan itu seperti apa sih? Oh, seperti kekuatan gajah 1 juta kali atau 1 miliar kali atau 1 triliun kali. Kalau misalkan sampai 1 triliun kali itu sama kekuatan dengan Tuhan, itu berarti bukan Tuhan itu. Kan gitu. Namanya Tuhan itu tidak ada satupun yang sebanding dengan dia. Nah, itulah konsep ketuhanan yang dipakai oleh umat Islam mengimani Allah sebagai Tuhan semesta alam. Itu tinggal siapa saja atau apapun itu kalau diklaim sebagai Tuhan, maka kita timbang saja dengan surat Ikhlas. Nah, kalau dia nggak lulus dalam atau salah satu dari sifat-sifat ketuhanan dalam surat Ikhlas, maka itu berarti tidak lulus, tidak cocok menjadi Tuhan. Adapun kalau misalkan dibahas dalam ilmu kalam maka lebih panjang lagi. Tapi yang ringkas, yang mudah itu saja tadi. Sehingga kita nih sebagai orang Islam betul-betul yakin secara hujjah ini tidak mungkin dikalahkan. Adapun selain hujjah bisa jadi kemungkinan kalah. Umat Islam zaman sahabat, zaman Nabi pun sempat ada masa kalahnya. Ada masa kalahnya. Tapi kalau secara hujjah maka tidak mungkin dikalahkan. Nah, tetapi kenapa kok tidak semua milih ini? Nah, tadi itu karena tidak semua menggunakan akal sehatnya. Contoh misalkan kayak kita punya satu ujian atau pertanyaan kepada murid-murid. Murid-murid. Coba saya tanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Maka semua jawab 2 gitu. Nah, sekarang saya punya penawaran. Siapa yang mau jawab 1 tambah 1 sama dengan 5, akan saya kasih hadiah 1 miliar. Nah, gimana? Kira-kira akan konsisten semua jawab 2 atau akan ada yang berubah? Akan ada yang berubah karena lumayan nih cuman jawab begitu saja. Cuman jawab 1 tambah 1 sama dengan 5, maka dapat hadiah 1 miliar. Kan enak. Kan begitu. Tetapi dia membohongi akal dia. Karena tidak mungkin siapapun itu kalau memang akalnya dia sehat, tidak mungkin ada jawaban 1 tambah 1 selain 2. Gitu. Tidak mungkin, tidak akan tergambar. Siapapun itu, mau dia orang sehat, orang sakit, asalkan dia akalnya normal, maka dia tidak akan bisa membayangkan 1 ditambah 1 sama dengan selain 2. Lain lagi kalau nanti orang membohongkan hati nuraninya, atau bukan hati nurani, akalnya. Karena akal itu nggak akan berubah. Akal tidak akan berubah. Jadi kalau
syariat gitu. Kalau syariat, aturan-aturan agama, aturan-aturan Allah itu bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah. Tergantung Allah membuat bagaimana, bisa jadi berubah. Misal contoh kayak sholat, misalkan Allah kehendaki tidak wajib lagi. Kemudian puasa, bisa jadi Allah kehendaki tidak wajib lagi. Itu masih masuk dalam akal gitu. Tetapi kalau akal itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu nggak akan berubah. Yang namanya 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu sudah nggak akan bisa berubah. Mungkin nggak akan kita bayangkan, mungkin nanti kalau 1000 tahun lagi ke depan akan ada mungkin perkembangan akal manusia, kemudian 1 tambah 1 bisa menjadi 10 atau 20. Enggak. Sepanjang masa demikian, itu namanya kebenaran absolut yang tidak akan keliru selama-lamanya. Nah, itulah maksudnya kebenaran absolut itu, maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang wujud secara hakikat kecuali Allah. Nah, maka di sini orang-orang kafir ketika mereka melihat kejadian itu semua, mereka amu wasammu, mereka buta dan tuli. Mereka nggak memperhatikan itu, tidak menggubris apa-apa yang terjadi ketika kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mim ba'di ma akhbarul aqwama kainuhum. Padahal waktu itu kahin, tukang sihir atau dukunnya zaman dulu itu, dukun itu mereka sudah ngasih kabar kepada orang Quraisy atau orang Mekah waktu itu, bahwa bi anna dinahumul mu'wajja lam yakumi, bahwa agama kalian yang melenceng sekarang ini lam yakumi, tidak akan kekal, pasti akan kalah dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena dia akan membawa dengan hujah yang tidak terbantahkan sama sekali, Nah, jadi kahin waktu itu zaman dulu itu dukun-dukun itu mereka mendapatkan informasi dari setan-setan. Setan-setan itu ada yang ngambil informasi dari langit, dari catatan para malaikat itu, maka mereka nguping. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il 'ana yajid lahu shihaban rasada. Mereka duduk di pinggir-pinggiran langit itu. Nah, kemudian mereka ada malaikat-malaikat yang mencatat apa yang akan mereka kerjakan. Tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti akan lahir Nabi Muhammad, bahwa nanti akan terjadi begini begitu. Nah, itu malaikat nyalin dari Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian salinan itu kan akan terjadi. Maka setan-setan itu ngambil informasi, nyuri informasi. Mereka nyuri informasi, nah, kemudian diberitakan kepada dukun-dukun itu. Jadi ada benarnya dukun-dukun zaman itu, karena mereka juga ambil informasi yang dari setan, dari langit juga. Walaupun tentu setan itu nggak bisa dipercaya 100%, kan begitu. Nah, karena setan itu ya sifatnya kadzub, dia pembohong. Tetapi mereka ada yang punya perjanjian demikian dengan jin-jin, dengan setan-setan itu, bahwa mereka sudah dikabari nanti akan lahir Nabi Muhammad, nanti akan terjadi begini begitu. Bahwa nanti akhirnya setelah dukun-dukun itu mendapat informasi dari setan-setan, dari jin-jin itu, mereka ngabari kepada kaum-kaumnya, annadinahumul mu'wajja lam yakumi. Agama kalian yang sekarang sekalian anut ini nanti akan kalah dengan agamanya Muhammad yang akan lahir ini. Nah, itu sudah mereka dengar itu, dan mereka dapat kabar itu dari dukun-dukun. Tapi mereka amu wasammu, mereka buta dan tuli. Akhirnya ya sudah, walaupun berbagai macam petunjuk sudah diberitahu, sudah ditunjukkan, tetapi kalau sudah buta dan tuli, dibutakan dan ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap akhirnya tidak mendapatkan petunjuk. Wa ba'dama ayanu, dan setelah mereka melihat, menyaksikan fil ufqi, di ufuk itu ya sana ya ufuk lah, min syuhubin, berupa cahaya api, mungqaddatin, yang menyerang, maksudnya yang jatuh atau menyerang setan-setan, wafqama fil ardi min sonami, sebagaimana jatuhnya berhala-berhala yang terjadi di bumi. Jadi kan ada kobaran-kobaran api yang terlempar dari langit itu, ngelempari setan-setan.
wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Aku hiasi langit-langit itu dengan bimasabih, dengan lampu-lampu, saya bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman, dan aku jadikan lampu-lampu bintang-bintang itu sebagai rujum, sebagai alat pelempar lisyayatin, untuk setan-setan. Setan dilempar, setiap mereka mau nyuri informasi maka dilempar dengan batu-batu. Nah, itu apa namanya, api-api yang menyala. Akhirnya mereka pada kabur. Nah, itu maksudnya mereka tahu berita itu, bahwa setan-setan waktu itu sudah terusir dari langit karena dilempar dengan kobaran-kobaran api. Sebagaimana kobaran api itu jatuh atau melempar setan itu, sebagaimana jatuhnya berhala-berhala yang ada di bumi waktu itu. Jadi berhala di bumi jatuh, begitu juga runtuh atau berguguran api-api untuk melempar setan-setan di langit itu. Hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun, sehingga setan-setan yang kabur, yang lari itu dari langit, yakfu ithra munhazimi, mereka pada kabur satu demi satu. Maksudnya semuanya pada lari satu mengikuti yang lain karena terlempar tadi itu. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Aku hiasi langit itu dengan zinah, dengan hiasan al-kawakib, yaitu bintang-bintang, wa hifdhan min kulli syaitanin, dan sebagai penjagaan dari setiap setan yang marid. Marid artinya yang nakal ataupun yang durhaka. Itu banyak, ada beberapa ayat cerita tentang penjagaan langit itu dari setan-setan. Sehingga apa namanya, bintang-bintang itu Allah jadikan sebagai alat pelempar untuk setan-setan yang nyuri informasi dari langit itu. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahataihi rumi. Ka'annahum, seakan-akan setan itu haraban, dalam larinya mereka, dalam kaburnya mereka, abtalu abrahatin, seperti pasukannya Abrahah. Mereka buyar, kocar-kacir ke sana ke sini, itu seperti digambarkan seperti pasukannya Abrahah. Au askarun bil hasa min rahatihi rumi, atau pasukan Badar yang dilempar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kerikil-kerikil dari tangan beliau. Jadi waktu ketika perang Badar, perang Badar itu pasukan orang Islam sekitar 313 lah. Kemudian pasukan musuh itu 1000 lebih. Kemudian pasukan muslimin punya apa namanya, perlengkapan yang sangat terbatas. Bahkan tidak ada yang menaiki kuda kecuali cuma satu orang. Yang lainnya naik unta. Unta itu kan jalannya nggak cepat. Dan unta itu pun juga ganti-gantian. Satu unta untuk beberapa orang, ganti-gantian. Masya Allah. Kemudian alat perangnya juga sederhana. Sedangkan orang kafir atau musuh, itu 1000 dan dengan perlengkapan yang lumayan lengkap. Akhirnya datang pertolongan Allah, wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Akhirnya Allah tolong kepada kalian pada waktu perang Badar. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Akhirnya malaikat datang 5.000 malaikat. Coba, aslinya satu malaikat cukup sebenarnya untuk mengalahkan orang. Cuman 1000 itu aslinya cukup sebenarnya. Tapi yang diturunkan sampai 5.000. Kenapa begitu? Karena untuk memuliakan perjuangannya orang-orang sahabat zaman dulu itu. Mereka udah luar biasa pengorbanannya untuk agama. Akhirnya Allah muliakan mereka. Mereka udah betul-betul terpepet tapi terus berjuang. Akhirnya Allah muliakan mereka. 5.000 malaikat datang untuk menolong mereka. Nah, dia diantaranya Nabi itu ngambil kerikil atau pasir segenggam, kemudian dilemparkan kepada
ke arah musuh, cuma dilempar gitu aja. Nah, kemudian selepas itu seluruh mata-mata musuh langsung kelilipan. Nah, ketika mereka kelilipan, mereka nggak bisa ngelihat, nggak bisa nyerang. Akhirnya orang Muslim akhirnya hanya tinggal nguber, nangkep, terus ditawan. Udah begitu. Jadi kocar kacir ketika namanya mereka sudah kelilipan, matanya kemasukan pasir, nah itu secara gaib ya. Allah SWT sampaikan pasir itu sebenarnya secara gaib cuma dilempar biasa begitu, tapi secara gaib Allah hantarkan itu pasir atau kerikil itu ke mata-matanya musuh, akhirnya mereka kocar kacir nggak karuan. Nah, itu gambaran kocar kacirnya setan ketika dilempar dengan bintang-bintang itu. Kocar kacir seperti pasukan Abrohah atau seperti pasukan Badar yang dilempar kerikil oleh Nabi SAW. Nabdan bihi ba'da tasbihin bi batanihima nabdal musabbihi min ahsya'i multaqimi. Nabdan, Nabi melempar bihi dengan kerikil ba'da tasbihin bi batnihima, setelah kerikil itu bertasbih di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabdal musabbihi min ahsya'i multaqimi, seperti terlemparnya Nabi Yunus yang bertasbih dari perutnya ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Jadi terlemparnya batu itu, pokoknya dilempar sebagaimana terlemparnya Nabi Yunus. Ini istilahnya cuman rima saja ya, rimanya syair. Nah, sehingga dicocokkan intinya Nabi melempar kerikil kepada pasukan musuh itu. Dan juga memang ada riwayat bahwa Nabi suatu ketika megang kerikil, kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, dengarkan, ini kerikil yang bertasbih. Nah, maka sahabat-sahabat itu dengar semua. Ini kerikil bertasbih. Nah, kemudian dipindahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, bertasbih. Dipindahkan kepada Sayyidina Umar, bertasbih. Nah, kemudian dipindahkan kepada yang lain, akhirnya diam, sudah nggak bertasbih lagi. Jadi sempat waktu itu di antara mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu mendengar tasbihnya kerikil di tangannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi juga waktu itu melemparkan kerikil menuju ke pasukan Badar, pasukan musuh. Dalam sebuah riwayat juga setelah itu Nabi membaca tasbih, kemudian ditiupkan kepada kerikil itu, kemudian dilemparkan kepada musuh. Itu dilepaskannya sebagaimana terlemparnya atau dilepaskannya Nabi Yunus dari perutnya ikan paus yang menelan beliau. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jadi ini ya intinya adalah sebagaimana tadi di awal, bahwa ketika Nabi lahir sudah muncul banyak tanda-tanda kebenaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu tidak menjadikan semua orang menjadi beriman. Karena bagaimanapun juga hidayah itu sudah ditentukan sama Allah. Sejelas-jelas apapun hidayah, tetap hidayah itu sejelas apapun petunjuk, gitu, maka tetap hidayah itu ada di tangan Allah. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi bukan usaha siapapun. Bahkan Nabi pun tidak punya usaha, tidak punya kuasa untuk hidayah. Sama sekali nggak punya kuasa. Nabi itu kepingin pamannya mengucap syahadat, tapi sampai akhir hayat tidak mengucap syahadat. Untuk paman yang dicintai. Kemudian sebaliknya ada Wahsy yang Nabi betul-betul kepingin sebenarnya balas dendam kepada Wahsy karena telah membunuh pamannya yaitu Sayyidina Hamzah. Tapi akhirnya justru Wahsy malah masuk Islam. Kalau udah masuk Islam kan tidak boleh dibunuh. Jadi Masya Allah, memang hidayah itu memang betul-betul ajib. Ada orang-orang yang kadang kita kepingin, kita jengkel betul, tiba-tiba dia menjadi teman kita. Atau kadang-kadang kita yang betul-betul senang dengan dia, ternyata dia jadi musuh. Na'udzubillah. Jadi masalah hidayah itu memang sudah di tangan Allah. Walaupun sejelas apapun petunjuk,
Nah, kalau memang sudah tidak jatahnya hidayah ya, ya uh, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran demikian ketika Nabi lahir itu sudah banyak sebenarnya petunjuk-petunjuk. Kemudian dilanjutkan kepada perjuangan-perjuangan Nabi, mulai dari Nabi muda, gitu. Nabi muda sudah menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia, kemudian beliau mulai dakwah, mulai menyerukan agama, kemudian mulai beliau berjuang sampai beliau wafat. Nah, ditambah itu petunjuknya semakin terang, semakin terang. Tapi sekali lagi bahwa seterang apapun petunjuk, tetap kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat hidayah. Oke, kita akhiri, kita cukupkan. Semoga Allah fahamkan kita. Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.